Halo semuanya, saya Teresia Febriani Jessica Puri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang organisasi file Linux Ubuntu. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi VirtualBox. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita mulai. Klik dua kali seperti biasa membuka aplikasi. Tadi sudah saya buka. Nah, di sini. Jadi Linux Ubuntu ini diklik, kemudian klik ini. Jadi seharusnya ini start ya, tapi karena saya sudah buka sebelumnya untuk mempersingkat waktu, jadi di sini show. Nah, kemudian nanti tampilannya seperti ini. Kita klik dan kita masukkan passwordnya dan tekan enter. Ubuntu running. Nah, selanjutnya adalah kita klik kanan. Kemudian di sini ada Open in Terminal. Kita klik saja. Tampilannya sudah ada seperti ini. Nah, di sini terbagi dari beberapa latihan. Kita langsung mulai saja ke latihan yang pertama, yaitu PS atau proses status. Jadi di sini melihat PS dan status directory atau proc. Dengan catatan pastikan tidak dalam akses root. Dengan demikian kita jangan menggunakan mode root ya, mode biasa aja seperti ini. Kita ketik PS dan nah ini hasilnya. Ada PID dan TTY. Nah, PID ini apa sih? PID adalah proses ID. Nah, ini ada 1942 dan 2052. Sedangkan TTY atau TTY itu teletype writer. Nah, di mana TTY ini yang mencetak nama berkas yang terhubung ke input standar melalui output standar. Nah, kemudian ada perintah yaitu ls spasi strip l spasi touch. Nah, kita masukkan PID-nya. Contohnya 1942 ya. Nah, ini dia. Totalnya 0 dan kemudian di sini ada beberapa kode-kode. Nah, jadi instruksi ini untuk mengetahui konten apa saja yang terdapat dalam working directory atau direktori aktif. Ya. Oke, jadi ini nanti mungkin bisa dicoba juga dengan nomor PID yang berbeda di sini. Seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk melihat status proses, ketik perintah approach. Kemudian nomor PID-nya yang tadi, nomor PID-nya itu 1942 ya. 1942. Kemudian status. Kita enter. Nah, ini dia. Jadi sebelumnya, cat itu apa? Cat itu adalah concatenate. Nah, fungsinya itu untuk menggabungkan file. Nah, jadi ini hasil dari perintah yang tadi. Untuk melihat status proses ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah perintah ls approach sys network. Nah,
Sini sistem dan net itu network. Kita enter. Jadi gunanya itu untuk melihat nilai pada variabel atau approach. Nah ini ya. FIB, IGMP, CP. Nah, kemudian jika kita mau melihat isi salah satu dari variabel, misal IP forward ya. Nih kan di sini sudah tertera ya, di sini ada IP forward. Nah, kita mau melihatnya gimana sih perintahnya? Nah, ya. Approach, sys, net, IPv4, kemudian IP underscore forward. Nah, ini hasilnya. Hasilnya 0. Nah, kenapa 0? Jadi nilai 0 ini menandakan fungsi IP forward masih disable atau belum aktif. Nah, kalau semisal nilainya 1, itu menandakan bahwa fungsi IP forward-nya sudah aktif. Ya. Jadi, karena ini belum aktif, ya kita lanjutkan ke perintah selanjutnya, yaitu echo one approach sys system network IPv4 kemudian IP forward. Nah, jadi echo ini menawarkan banyak fungsi ya teman-teman. Salah satunya untuk memasukkan data. Nah, perintah ini untuk mengaktifkan IP forward jika outputnya 0 ya kan. Ini karena outputnya 0 terus ini ada permission denied gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke perintah selanjutnya, yaitu ada sudo, yaitu perintah mengubah kernel variabel harus dengan izin akses root menjadi root dengan utilitas SU atau substitute user. Nah, perintah sudo ini memungkinkan kita untuk menjalankan program sebagai pengguna lain secara default adalah root. Jika pengguna diberikan dengan hak akses sudo, maka perintah SU akan dipanggil sebagai root. Nah, teman-teman, menjalankan sudo SU dan menggunakan kata sandi user sama dengan menjalankan SU dengan kata sandi user root. Nah, makanya ini kita masukkan saja kata sandinya. Nah, di Linux Ubuntu memang tidak terlihat ya kalau sudah memasukkan kata sandi, tapi ini sudah. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah echo one approach system, kemudian network IPv4 IP forward. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, kita exit aja, teman-teman. Lalu kembali ke user semula dan tampilkan variabel kernel dengan nilai baru. Nah, dengan instruksi system network
IPv4, IP forward. Nah, di sini teman-teman, jadi kalau misalnya ada no such file or directory, itu artinya ada kesalahan dalam penulisannya. Jadi, kita harus memperhatikan benar-benar spasinya, terus hurufnya juga, karena nanti nggak muncul hasil yang kita mau. Nah, ini ya, perbedaannya ini nggak ada spasi, ini ada spasi. Coba kita enter. Nah, jadi ya ini hasilnya 1 untuk kembali ke user semula. Nah, kemudian untuk latihan yang pertama sudah selesai, kita lanjut ke latihan yang kedua, yaitu melihat tipe file. Nah, yang pertama adalah melihat block device. Peralatan iString.o. Jadi, perintahnya itu ls spasi strip l strip dev fd 1. Ini hasilnya untuk melihat block device ya. Nah, kemudian ada untuk melihat karakter device. Itu perintahnya adalah ls strip l dev tty 0. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian melihat terminal yang terpasang langsung ke komputer Linux. ls strip l dev console. Nah, ini menyediakan opsi untuk menghubungkan terminal serial ke komputer Linux. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian ada untuk melihat direktori. Seperti ini. Kalau misalnya ini. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian ada melihat ordinary file. OS strip L etc as Word. Nah, ini ya hasilnya teman-teman untuk melihat ordinary file. Nah, kemudian latihan 2 sudah selesai, kita lanjut ke latihan 3, yaitu directory. Nah, yang pertama itu melihat directory home. Perintahnya pwd. Nah, perintah pwd ini adalah print working directory. Ini digunakan untuk menampilkan directory. Kita langsung enter aja. Nah, ini direktorinya home, Teresia, desktop. Kemudian ada perintah echo nah, ini home, Teresia. Nah, lanjut lagi untuk melihat direktori aktual dan parent directory. pwd lagi atau print working directory. Nah, ini ya, seperti yang tadi hasilnya. Kemudian cd. Jadi, perintah ini berfungsi untuk menuju ke parent directory aktif kita yang sekarang. Nah, ini ya. Kemudian kita ke cd. Ke pwd.
Nah, ini. Dan kita ke CD lagi. Nah, ini ya, sudah. PWD lagi. Nah, CD home CD home. Nah, ya. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat satu direktori, lebih dari satu direktori atau subdirektori. Nah, jadi kita mulai lagi ke PWD. Kadir atau Make Directory. Make Directory atau mkdir ini untuk membuat folder atau direktori baru. Nah, di sini perintahnya adalah A, B, C. A, D, A, E, B, F, A, D, A. Nah, ini. Kita enter. Nah, ini sudah dibuat foldernya. Kemudian kita lanjut ke ini ya. Nah, ini dia hasilnya yang tadi sudah kita buat direktorinya. Nah, perintah ls berfungsi untuk menampilkan konten yang terdapat dalam direktori dengan tampilan yang lebih detail dan rapih ya, teman-teman, seperti yang terlihat di sini. Kemudian ada perintah ls strip ls strip l jadi ini memaksudkan menampilkan semua file menggunakan mode list, termasuk file yang di hidden gitu. Nah, ini seperti yang bisa kita lihat bersama D dan E ya. Nah, kita lanjutkan ke perintah berikutnya. ls strip l a. Nah, totalnya 4. Kita lanjutkan ke topik berikutnya, yaitu menghapus satu atau lebih direktori hanya dapat dilakukan pada direktori kosong dan hanya dapat dihapus oleh pemiliknya kecuali bila diberikan izin aksesnya. Jadi ini namanya remove directory atau rmdir. Rmdir B. Nanti ini terdapat pesan error. Ya, karena empty ya isinya, jadi nggak ada, gitu. Dan ada ls strip L B. Nah, di sini kita buat PDF ya. Kemudian remove dir lagi. B, F, B. Nah, sudah di remove ya. Kemudian di sini no such file or directory. Kemudian ada navigasi direktori dengan instruksi cd untuk pindah dari satu direktori ke direktori lain. Jadi ini pindah-pindah ya. PWD.
Nah, sini. Kemudian, nah, ini pindah-pindah aja ya teman-teman. Dari satu direktori ke direktori lain. Jadi A, too many arguments, PWD lagi. Kemudian CD, titik-titik. Kemudian PWD lagi, home, CD, home, usernya, oke, kita coba lagi. Huruf yang kecil kayaknya tetap aja ya, nggak ada teman-teman. Coba kalau kita nah, jadi ternyata memang nggak ada ya di C. PWD, CD, PWD. Nah, jadi ini home-nya ini adalah direktori dan subdirektorinya itu Teresia. Begitu ya teman-teman. Kemudian latihan 3 sudah selesai, kita lanjut ke latihan 4. Nah, di sini untuk melihat identitas diri melalui ETC atau password atau ETC or group, kita mulai dari ID-nya dulu. Nah, seperti ini ID-nya. Ada GID, group ID, 1000, Teresia. Nah, kita pastikan bahwa kita itu ada di home Teresia ya, teman-teman. Atau home, garis miring, nama user, nama direktorinya. Nah, kemudian kita lanjut ke grab. Grab, Teresia. Kemudian isi nah, jadi ini gunanya untuk mencari yang ada kata Teresia. Bisa kalian lihat ya teman-teman di sini dimerahin. Kemudian ada perintah grab 1000 etc group. Nah, kita lanjutkan memeriksa direktori home. Perintahnya adalah ls strip ld spasi home Teresia. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian yang ketiga, mengubah izin akses atau chmod. Ch itu dari change. Kita pakai instruksi ini. File 1, file 2, dan file 3. Ini digunakan untuk membuat file kosong, serta mengubah timestamp file atau folder. Nah, ini ya. Kemudian, nah ini dia hasilnya. Selanjutnya adalah kita menggunakan chmod atau change mode untuk mengubah mode dari file atau folder. X 1. Nah, ini untuk mengubah izin satu set. Simbol plus itu berarti memberi izin.
Contohnya ini, memberi izin execute untuk user. Kemudian ada chmod g w file 1. Nah, ini juga sorry, chmodnya 2. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Lihat perubahannya. Di sini kan file satunya masih putih ya. Nah, karena udah kita eksekusi dengan beberapa perintah, jadi di sini file satunya hijau. Kemudian kita lanjutkan. chmod a x file 2. Sekarang file 2. Kemudian chmod u plus X ini nggak ada ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Ini dia. Kita lihat ya. Nah, di sini kan tadi sudah dieksekusi yang file 2-nya. Nah, ini nanti file 2-nya jadi berubah. Oh, sorry. Chmod-nya nggak ditulis. Ini ya bisa. Jadi ternyata memang invalid mode ya, teman-teman. Kita lanjutkan. Sudah. Nah, ini file 3-nya tidak berhasil, jadi dia nggak berwarna hijau di sini. Kemudian kita lanjut yang menggunakan angka 751 file 1. Nah, jadi mengubah hak akses file 1. Jadi angka-angka ini tuh ada artinya teman-teman, misalnya 4 itu membaca, 2 menulis, 1 eksekusi, 0 tidak ada izin. Nah, kalau 751 itu bagaimana? Maksudnya, jadi angka-angka ini tuh masing-masing mewakili izin untuk pengguna, grup, dan lainnya. Di sini angkanya merupakan kombinasi dari angka 7, 5, dan 1. 7 itu dari 4 ditambah 2 ditambah 1. Nah, 4 tadi kan baca, 2-nya tulis, kemudian 1-nya eksekusi. Jadi 4 tambah 2 tambah 1 itu 7. Nah, kalau 5 itu terdiri dari angka 4, yaitu baca, angka 0, tidak tulis atau tidak ada izinnya. Kemudian angka 1 itu eksekusi. Jadi 4 ditambah 0 ditambah 1 hasilnya 5, baca, tidak tulis, dan eksekusi. Nah, kalau 1 itu eksekusi. Itu ya teman-teman. Kemudian ada juga chmod 624 untuk file 2-nya. Kemudian chmod 430 untuk file 3. Nah, kita lihat hasilnya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini akhirnya file 3-nya berubah ya. Warna hijau. Kita lanjut ke latihan 6, yaitu symbolic link. Ini adalah latihan terakhir. Nah, dibagi menjadi 2.
link file dan simbolik link file. Nah, yang pertama link file. Itu ada instruksi echo. Misalnya kita tulis ini, halo, apa kabar? Terus kita kasih ini spasi, jangan lupa. Dan kita mau simpen di halo text. Kita simpan di sini. Kita lihat hasilnya. Nah, ini ya, sama kayak tadi. Sorry, ln halo txt. Nah, ini kita mau lihat. Nah, ln ini adalah utilitas untuk membuat tautan antar file. Secara default, perintah ln itu menciptakan hard links ya, teman-teman. Nah, terus kita lanjutkan. Cat Z. Nah, ini hasilnya. Halo, apa kabar? Kemudian ada MK2. Kita membuat direktori yang bernama myd. Nah, kemudian mz myd halo juga. Kemudian cat my dear halo juga. Halo, apa kabar? Sama ya, teman-teman. ls my dear. Sorry. Nah, ini totalnya 4. Halo juga. Baik, kita lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu simbolik link file. Nah, ada perintah mount. Nah, ini dia hasil dari perintah mount. Jadi, perintah mount ini untuk memasang file system dan perangkat yang dapat dilepas seperti USB flash drive pada titik pemasangan tertentu di pohon direktori. Nah, perintah mount berarti melepaskan sistem file yang dipasang dari pohon direktori. Kemudian ada perintah ln spasi home ya z spasi tmp halo kemudian help juga. Kemudian
Nah, ini berhasil. Kemudian ada Kak. Nah, ini dia. Baik, teman-teman, sekian video organisasi file kali ini. Terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.